Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi atau PPSI diwujudkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya dalam melaksanakan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan dilaksanakan melalui proses pemberdayaan. Program IPDMIP adalah program yang secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dengan pengelolaan pertanian beririgasi. Program ini dilatar belakangi dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia. Adalah 1. Kelembagaan petani, air dan irigasi lemah. 2. Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharaannya. 3. Kurang tenaga dan lemahnya penyuluhan pertanian. 4. Prasarana kurang dan buruk pemeliharaannya. 5. Akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas. 6. Kepemilikan lahan tidak jelas. 7. Kesenjangan teknologi. Dan 8. Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan. Lokasi IPDMIP berada di 16 provinsi dan 74 kabupaten. Adalah termasuk daerah sentra produksi padi nasional. Salah satu upaya pemberdayaan kelembagaan pertanian beririgasi adalah melalui program pendampingan dan mendorong keterlibatan perempuan di tiap proses kegiatan, seperti penyusunan PSETK, Komisi Irigasi, dan pendampingan masyarakat petani di daerah irigasi. Pengarus utamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penguatan pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah harus diperkuat secara komprehensif dan berkesinambungan, didukung oleh komitmen dalam bentuk penganggaran dan pendampingan secara berkesinambungan. Dalam menjalankan rencana aksi daerah atau randa PUG umumnya, khususnya PUG dalam pembangunan keirigasian di daerah. Pengarus utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Dengan menyelenggarakan pengarus utamaan gender, maka dapat diidentifikasikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Tujuan pengarus utamaan gender adalah 1. Mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. 2. Melalui PUG diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah.
berperan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga. Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000, pengharusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan prasyarat dan komponen kunci sebagai ruang lingkup PUG, yaitu sebagai berikut. 1. Komitmen politik dan kepemimpinan dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 2. Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten kota yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. 3. Struktur dan mekanisme pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten kota yang mendukung pelaksanaan pengharusutamaan gender. 4. Sumber-sumber daya yang memadai. 5. Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin. 6. Alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. 7. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengharusutamaan gender menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan irigasi, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Adalah sebagai berikut. 1. Dalam perencanaan irigasi, keterlibatan perempuan dalam penyusunan PSETK, keterlibatan dan terakomodirnya kepentingan perempuan dan kaum yang termarginalisasi dalam kegiatan Survei Investigation and Design Partisipatif atau SID. 2. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan, keterlibatan aktif perempuan dalam konstruksi partisipatif, peran aktif perempuan dalam komisi irigasi dan menjadi bagian penting dalam kelembagaan P3A, GP3A, IP3A. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, ketersediaan data terpilah yang menunjukkan peran serta perempuan dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Hambatan dalam melaksanakan pengharusutamaan gender. Beberapa hambatan yang sering dijumpai dalam melaksanakan pengharusutamaan gender adalah sebagai berikut. 1. Hambatan. Pembangunan masih sangat terkungkung dalam budaya patriarki. Secara tidak disadari, tindakan-tindakan yang lahir masih bias gender. Pengkotakan peran berdasarkan relasi sosial bahwa perempuan pekerja domestik. 2. Lemahnya sosialisasi. Belum banyak menjangkau tingkat kecamatan atau desa. 3. Hambatan kelembagaan. SDM terbatas pada institusi yang marginal, lemahnya aliansi sektor perempuan dan advokasi PUG di pemerintahan. 4. Perbedaan paradigma. Belum tuntasnya pemahaman PUG intraeksekutif maupun legislatif. 5. Kebijakan anggaran masih netral gender. 6. Kurangnya komitmen pimpinan. 7. Minimnya ketersediaan data terpilah. 8. PUG dianggap sebagai pengaruh dari budaya barat. 9. Adanya stereotip bahwa PUG identik dengan perempuan. Yang bawanya orang telat. Bukannya di mana? Cek, Pak Dede telepon. Pupuknya di mana? Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses manajemen.
Kegiatan ini dilakukan setelah proses perencanaan dan pelaksanaan program diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan strategi pengarusutamaan gender, peranan kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh masing-masing unit memainkan peran yang sangat penting. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh setiap petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan pengarusutamaan gender di setiap unit. Dan dilakukan secara terus-menerus serta disesuaikan dengan tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan gender. Tanam padi. Ya, dan juga mungkin pengaturan irigasinya di sini, cara pengaturannya. Maka di daerah sini itu sudah ada yang namanya program perbaikan irigasi. Mengapa harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG? 1. Sebagai pengendalian terhadap kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan atau menyimpang dari perencanaan sebelumnya. 2. Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan PUG, serta untuk mendapatkan umpan balik bagi penyusunan perencanaan selanjutnya. Prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG: 1. Dapat dipertanggungjawabkan. 2. Tepat waktu. 3. Sederhana. 4. Transparan. Dapat dipercaya dengan data yang mempunyai validitas tinggi. 5. Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin. Harapan bahwa pengarusutamaan gender menjadi komitmen pemerintah sebagai salah satu strategi pembangunan untuk mencapai target ketahanan air, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan dalam bidang pertanian beririgasi, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.